Saudara-saudara, keadaan pandemi yang dialami pada saat ini membuat keadaan hidup menjadi sulit, tidak mudah. Orang berada dalam tekanan yang terus-menerus dan bisa membuat stres dan depresi. Pada sisi lain, banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak usaha-usaha ditutup, pegawai di PHK, dan itu mengakibatkan keadaan ekonomi bagi keluarga dan bagi pencari nafkah menjadi tidak mudah. Pada sisi lain kita berhadapan dengan orang-orang yang mengalami kesakitan. Bahkan orang-orang yang dicengkram oleh ketakutan karena pandemi yang makin meluas. Bagaimana untuk mengobatinya? Bagaimana ketika kita berbicara orang percaya menghadapi semua itu tanpa kehilangan iman? Saudara-saudari, yang harus kita lakukan bukanlah kemudian berpegang pada opini, wacana yang seringkali malah menimbulkan kontroversi. Karena pada saat ini ada begitu banyak opini, wacana yang kita bisa dengar atau kita bisa saksikan di media-media sosial. Hal itu bisa saja berbicara tentang fakta, bisa saja berbicara tentang hal-hal yang belum bisa dibuktikan, atau bahkan kebohongan yang kita seringkali bilang hoaks. Bukan itu yang menjadi obat terhadap segala keadaan yang tengah kita alami. Bukan juga orang berusaha memastikan tentang apa yang akan terjadi selama 1 tahun ini, 2021. Atau nanti pada tahun 2022 dengan nubuatan-nubuatan yang seolah-olah pasti. Yang saya mau katakan ketika berbicara tentang nubuatan, ada hal-hal yang memang mesti digenapi dalam kehidupan ini. Apa yang telah tertulis dalam Alkitab, penggenapannya pasti akan terjadi. Apa yang dinubuatkan pasti akan terjadi. Masalahnya nubuatan adalah sesuatu yang pasti terjadi, tetapi bagaimana menjalani kehidupan kita menuju penggenapan apa yang Tuhan katakan. Bukan membuat segala sesuatu pasti, bukan. Tetapi bagaimana memperkuat iman kita, 1. 2, bagaimana kita melakukan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk ada dalam keadaan ini tanpa kehilangan iman, pengharapan, tanpa kehilangan jati diri kita sebagai orang percaya, melakukan apa yang menjadi panggilan kita, justru menjadi kekuatan untuk menunjukkan identitas kepada semua orang sebagai orang percaya dalam keadaan seperti ini. Saudara-saudara, untuk semua hal yang tadi tengah terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menghindarinya. Tetapi justru disitulah tantangan bagi kita sebagai orang percaya untuk menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Tuhan. Ketika tekanan-tekanan berat dihadapi oleh semua orang, bahkan oleh kita juga. Ketika keadaan bertambah sulit, ketika banyak orang sakit, kehilangan pekerjaan, itu kesempatan bagi kita untuk menunjukkan identitas kita sebagai orang percaya, menunjukkan kasih. Saya menekankan bahwa kemurahan hati merupakan sebuah tindakan yang paling tepat pada saat ini, yang mesti ditunjukkan oleh setiap orang percaya dalam kaitan bagaimana kita bertahan untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Saya hendak mengutip salah satu ayat Alkitab dalam 2 Timotius pasal 3 pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua yang mengatakan begini: ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara-saudara, bayangkanlah ketika Alkitab mengatakan bahwa pada masa-masa akhir, dalam pengertian masa akhir adalah sesudah kedatangan Tuhan Yesus Kristus, maka itu dihitung sebagai sebuah masa akhir, penggenapan tentang akhir zaman. Dikatakan bahwa pada masa itu keadaan akan bertambah sukar, dan kita mengalami keadaan yang sukar. Celakanya Alkitab mengatakan dalam keadaan yang sukar itu, orang menjadi makin egois, memikirkan dirinya sendiri, cinta dirinya sendiri, dan menjadi hamba uang. Bisa Anda bayangkan apa yang terjadi ketika semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ketika orang berpikir tentang dirinya sendiri, maka dia akan memikirkan tentang bagaimana dia bertahan hidup, tentang bagaimana segala sesuatu
harus dia miliki, tentang bagaimana dia melakukan segala sesuatu demi kepentingannya. Lalu bila setiap orang memikirkan hal itu, maka yang terjadi adalah tersisa hanya ruang-ruang yang sempit untuk orang-orang yang lain ada dan hidup. Yang kuat menjadi semakin kuat, yang lemah menjadi semakin lemah, yang kaya menjadi semakin kaya, yang miskin menjadi semakin miskin. Ini tidak menolong. Ini tidak menolong. Yang kedua dikatakan bahwa orang menjadi hamba uang. Jadi ketika orang menjadi hamba uang, segala sesuatu dinilai dengan uang. Maka kebaikan, hal-hal yang menjadi kemurahan hati, atau tindakan-tindakan yang baik tidak lagi menjadi sebuah hal yang menjadi kekuatan manusia untuk saling mendukung, saling menopang, tetapi segala sesuatu dihargai dengan uang. Orang melakukan segala sesuatu ujung-ujungnya uang. Mengapa uang? Ya, karena uang akan membuat manusia berkuasa. Karena uang akan membuat orang bisa membeli apa saja demi kenyamanan dirinya. Ada kaitannya dengan yang tadi ayat pertama. Ketika manusia cinta pada dirinya, dia akan bergerak untuk mencari segala sesuatu untuk kesenangan dirinya. Dan uang menjadi jawaban untuk kesenangan-kesenangan. Ketika orang memiliki banyak uang, orang akan mendapatkan kesenangan apa saja yang dia mau. Bayangkanlah ini. Ketika keadaan sukar dan setiap manusia hanya mementingkan dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, dan menjadi hamba uang, apa yang terjadi? Keadaan yang sukar menjadi bertambah sukar. Keadaan ketika bertambah sukar, ketika begitu banyak orang mementingkan dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, maka kemurahan hati merupakan wujud daripada kasih yang menjadi dasar kehidupan orang percaya. Kasih, kemurahan hati adalah tindakan kasih, bukan wacana, bukan kata-kata indah tentang kasih, bukan pemahaman tentang kasih, bukan khotbah tentang kasih, bukan teori-teori kasih. Kemurahan hati adalah tindakan kasih yang digerakkan pertama-tama karena kita telah menerima kasih dari Allah kepada kita. Bapakku kerap berkata, bila kau hidup mengasihi sesama, suatu saat engkau akan dapatkan bahagia yang sejati. Bila kau menanam duri, tak mungkin kau menuai anggur. Apa yang kau cari sekarang mestinya hikmat Tuhan. Kasih itu panjang, sabar, murah hati. Kasih itu lemah lembut, tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itu kasih. Hari-hari lembaran usia harus kau tulis perilaku yang benar. Bila kau
tutup buku nanti seperti pohon lebat buahnya. Kasih itu panjang, sabar, murah hati. Kasih itu lemah lembut, tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, namun kasih hingga tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Dunia ini akan lenyap, namun kasih hingga tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah Kasih menjadi dasar, menjadi kekuatan dan kuasa pada saat ini untuk mengubah keadaan hidup yang tengah kita alami menjadi baik, bukan bertambah buruk. Dan kemurahan hati adalah tindakan kasih. Kemurahan hati yang kita lakukan didasarkan pertama-tama karena Anda dan saya sudah menerima kasih Allah. Ya, kita sudah menerima kasih Allah. Kita menerima kasih Allah ketika kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Saya mengatakan saya percaya pada Tuhan Yesus. Berarti saya beriman pada Tuhan Yesus yang mati bagi saya, menebus saya. Bahkan ketika saya berdosa dan tidak layak menerima kasih, saya menerima kasih-Nya. Saya dilimpahi dengan kasih yang tak bersyarat, kasih yang luar biasa, yang memenuhi hati saya. Saya diberkati. Anda bisa mengatakan hal yang sama, bahwa Anda telah diberkati ketika Anda bilang Anda percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Maka Anda juga adalah orang yang sama seperti saya, yang telah menerima kasih dari Allah. Dan tanggung jawab kita sesudah kita menerima kasih dari Allah, bagaimana kita memberikan kasih itu. Kasih kita berikan. Dan kemurahan hati adalah tindakan nyata, respons atas kasih yang telah kita terima dari Allah, kita berikan kepada orang lain. Lalu kemurahan hati juga adalah kekuatan dan kuasa bagi semua orang, termasuk bagi kita. Ketika saya mengatakan kemurahan hati menjadi kekuatan dan kuasa untuk mengubah wajah dunia pada saat ini. Ketika saya bermurah hati kepada orang lain, pertama-tama karena saya telah menerima kemurahan dari Allah. Yang kedua adalah karena saya juga membutuhkan kemurahan hati. Bukankah saat ini Anda susah? Saya bermurah hati kepada Anda. Kali berikut, bisa saja saya yang mengalami kesusahan. Saya membutuhkan Anda. Artinya apa? Ketika orang melakukan tindakan bermurah hati kepada sesama, karena dia juga membutuhkan hal itu. Hari ini Anda melakukan kemurahan hati kepada orang lain. Besok Anda membutuhkan kemurahan hati dari orang lain kepada Anda. Setiap orang percaya karena dia sudah mengalami kemurahan dari Tuhan, pasti kemurahan hati ada di dalam dirinya. Dia tidak mungkin kosong tanpa kasih. Tapi dalam keadaan seperti ini, keadaan yang luar biasa, maka kita mesti menjadi orang-orang yang lebih bermurah hati. Bagaimana menjadi orang-orang yang lebih bermurah hati? Pertama-tama kita harus memiliki kepekaan dalam diri. Kepekaan dalam diri. Kepekaan adalah sesuatu yang dibangun dengan memperhatikan apa yang orang lain butuhkan dalam hidup ini. Artinya kepekaan itu dibangun dengan menjadikan orang lain sejajar dengan kita. Ketika kita menjadikan orang lain sejajar dengan kita seperti dalam perkataan Tuhan Yesus,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka kita membangun sebuah kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. Terus terang, hal ini merupakan sesuatu yang bisa dimiliki orang percaya makin tajam dalam kehidupannya apabila dia memiliki relasi yang dekat dengan Allah, relasi yang dekat dengan Tuhan. Kepekaan terhadap kebutuhan orang lain untuk menjalankan perintah Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, adalah sebuah hasil daripada hubungan yang intim dengan Allah. Kita tidak mungkin memiliki hati yang peka terhadap orang lain tanpa kita memiliki sebuah relasi yang dekat dengan Allah. Semakin kita mendekat dengan Allah, semakin kita mengenal Allah, semakin kita menyerap apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kalau Allah adalah kasih seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka kita akan menyerap kasih Allah dalam diri kita. Itu akan membuat kita berubah, tidak lagi memikirkan diri kita sendiri, tetapi berani untuk melihat kebutuhan orang lain, berusaha untuk memenuhinya, bahkan maju untuk memenuhinya, bahkan terkadang ketika kita tahu kita terbatas. Saudara-saudara, pada saat ini kasih menjadi sesuatu yang begitu murah. Kalau di media sosial, orang seringkali menyebut orang yang tidak dikenal dengan kata sayang, padahal tidak tahu orang itu seperti apa. Ini kata kasih menjadi sebuah hal yang jamak, sebuah hal yang biasa, padahal sebenarnya kasih ini merupakan ungkapan yang sangat dalam. Sayang itu merupakan sebuah ungkapan tentang kita memperhatikan orang itu, memahami orang itu, dan berusaha memberikan yang terbaik pada orang itu. Tetapi kata kasih ini menjadi nilainya semakin menurun. Nah, yang mau dikatakan pada saat ini bagi kita, begini, ketika kita mengatakan kemurahan hati sebagai tindakan daripada kasih, maka dorongan yang kita rasakan ketika kita memiliki relasi dengan Allah, relasi dengan Tuhan yang baik, kita akan terdorong untuk berani bahkan terkadang untuk memberikan apa yang kita butuhkan kepada orang lain. Berani untuk memperhatikan kebutuhan orang lain dan memberikannya kepada mereka. Berani bahkan untuk terkadang meresikokan diri kita demi orang lain. Bukankah keadaan ini membuat semua orang menjadi tawar hati? Menjadi tersekat-sekat, menjadi takut, dan itu membatasi orang untuk menunjukkan kemurahan hatinya kepada orang lain. Anda pasti memahami apa yang saya katakan. Kita bisa saja menjadi orang yang cenderung menjaga diri, cenderung membatasi diri, bahkan mungkin susah berempati dengan orang yang sakit. Apalagi kalau dikatakan sakitnya adalah COVID-19. Bukan berarti kemudian kita tidak menjaga diri. Tetapi semestinya keadaan ini tidak mengubah kita menjadi orang-orang yang kejam. Orang-orang yang tidak lagi memiliki kemurahan hati. Tetapi keadaan ini seharusnya membuat kita semakin kuat mencari cara bagaimana bermurah hati kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Karena keadaan pada saat ini adalah keadaan yang menantang kita untuk menunjukkan identitas kita sebagai orang percaya. Kasih adalah dasar. Kemurahan hati adalah tindakan daripada kasih. Dan di dalam kemurahan hati, kita harus menjadi orang-orang yang peka terhadap kebutuhan orang lain. Kepekaan itu seringkali mendorong kita keluar daripada batas-batas normal. Maju untuk melakukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain dalam kehidupan ini. Saat Anda memiliki kepekaan di dalam hati Anda, maka Anda akan terdorong untuk menopang kehidupan orang lain. Kemurahan hati diwujudkan dengan menopang orang lain dalam kehidupan ini. Kata menopang di sini berarti kita menolong, kita membantu, menguatkan. Karena menopang mengartikan bahwa kita tengah memberikan sebuah kekuatan tambahan agar orang lain bisa berdiri atau bisa bertahan dalam keadaan yang sulit. Nah, menopang adalah dengan mengatakan hal-hal yang menguatkan orang yang tengah ada dalam keadaan sulit.
ketika kita bertemu dengan saudara kita atau saudari kita yang tengah mengalami keadaan sulit, kita bisa mengatakan kata-kata yang menguatkan hati. Kata-kata yang menguatkan hati. Kata-kata merupakan kuasa. Saudara-saudara, terkadang jangan salah. Apa yang kelihatannya kecil bagi Anda, besar bagi orang lain. Ada sebuah kisah pada suatu saat, seorang narapidana baru saja keluar dari penjara. Yang ada dalam pikirannya adalah begini, bahwa apakah masyarakat masih mau menerima saya sebagai seorang narapidana? Itu menjadi pergumulannya. Suatu saat dia berjalan-jalan di tengah-tengah kota tempat dia tinggal. Dan tanpa dia duga, dia berjumpa dengan wali kota. Dia menunduk, karena dia tahu wali kota itu mengenal dia sebagai orang yang pernah melakukan tindakan kriminal. Tetapi apa yang dia duga, ternyata tidak seperti yang menjadi dugaannya. Wali kota itu menyapa dia dengan ramah. "Halo, apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja?" Dia menjawab, "Terima kasih, saya baik-baik saja." Bagi wali kota itu merupakan hal yang biasa. Tetapi beberapa tahun kemudian, ketika mereka bertemu, mantan narapidana itu mengatakan kepada sang wali kota, "Bapak ingat tidak? Bapak pernah menyapa saya pada suatu saat ketika saya baru keluar dari penjara dan saya merasa bahwa tidak ada lagi orang yang mau menerima saya. Bapak menyapa saya dan itu menjadi kekuatan bagi saya untuk melanjutkan kehidupan ini." Wali kota itu terkejut karena dia tidak menyangka sapaan dia menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi mantan narapidana itu. Saudara-saudara, dari kisah ini mau mengatakan kepada kita begini, bahwa terkadang apa yang kecil, apa yang biasa bagi kita bisa menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat berharga bagi orang lain. Kata-kata adalah kuasa. Amsal mengatakan begini, "Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya." Artinya, ada kata-kata kehidupan dalam diri kita. Dan memang benar, sebagai anak-anak Tuhan, kata-kata kita berkuasa. Kita dapat memberkati orang lain dengan kata-kata kita. Kita dapat menjatuhkan orang lain dengan kata-kata kita. Tetapi kemurahan hati mendorong kita hari ini berdiri untuk melihat kebaikan orang lain, mendorong mereka, menguatkan mereka, menopang mereka, menghibur mereka. Kata-kata Anda berkuasa untuk menjadi kebaikan bagi orang lain. Kemurahan hati adalah menopang orang lain dengan kata-kata yang menguatkan dalam kehidupan mereka. Kata-kata yang menopang dan menguatkan orang lain bukanlah bualan, bukanlah pujian yang kosong. Bedakan. Ada orang yang memuji tanpa melihat fakta seperti apa. Pujian memang dibutuhkan oleh orang. Pujian dibutuhkan oleh Anda dan saya. Tetapi pujian yang kosong hanya akan menjadi batu sandungan. Sebab itu, saudara-saudara, kemurahan hati juga mesti ditunjukkan dengan Anda berani berkonfrontasi dengan orang lain yang Anda katakan Anda mengasihi dia dan mau menunjukkan kemurahan hati kepadanya. Tuhan menempatkan Anda dalam kehidupan bersama dengan orang lain dengan hikmat yang diberikan, dengan tanggung jawab atas hikmat yang Tuhan berikan untuk berkonfrontasi dengan orang lain pada saat yang tepat, untuk menegur, menasehati, tidak hanya menguatkan dan memuji. Pada suatu saat ketika orang lain ada dalam tindakan yang salah, dan kemurahan hati yang Anda miliki, Anda akan tunjukkan dengan mengkonfrontasi orang itu, mengatakan kesalahannya, menasehati dia, menegur dia, dan mengarahkan dia pada apa yang sebenarnya mesti dia lakukan. Ingat, alasan daripada konfrontasi bukanlah menunjukkan dominasi Anda terhadap orang lain, sehingga Anda merasa begitu benar, begitu hebat ketika menegur orang lain. Tidak. Tetapi alasan Anda
untuk mengkonfrontasi orang lain adalah karena kasih. Anda tidak tahan orang itu terus-menerus ada dalam keadaan yang salah, yang menghancurkan hidupnya, yang membawa dia kepada hal-hal yang semakin menjauhkan dia daripada kebaikan hidup. Sebab itu konfrontasi selalu mesti dilakukan dengan hati-hati, dengan alasan bukan saya yang paling benar, Anda salah, tetapi karena saya mengasihimu. Tidak menunjukkan dominasi, tidak menunjukkan kehebatan kita, tetapi menunjukkan kasih kita. Saya mengasihi Anda, karena itu saya mengatakan Anda. Saya mengasihi Anda, karena itu saya menegur Anda. Bukan karena saya sempurna, tidak. Tetapi karena saya mau mengatakan hal itu demi kebaikan Anda. Kemurahan hati mesti ditunjukkan pada saat-saat tertentu dengan mengkonfrontir orang yang kita kasihi atas tindakan-tindakannya yang kita tahu salah. Oke, saudara-saudara, kita telah berbicara panjang lebar tentang kemurahan hati yang merupakan ekspresi tindakan daripada kasih. Sekarang kita menuju pada ending, akhir daripada khotbah atau refleksi kita pada saat ini. Ketika kita sudah mendengarkan penjelasan tentang kemurahan hati, hal yang terakhir adalah lakukanlah. Bagaimana melakukannya? Refleksi ini menjadi tantangan bagi saya, menjadi tantangan bagi Anda. Ketika kita menyadari sungguh bahwa dunia tempat kita hidup ada dalam keadaan yang sulit dan sukar, tantangannya bagi Anda dan saya adalah bertindak. Lakukanlah. Bagaimana melakukannya? Carilah dan datalah orang-orang di sekitar Anda yang memenuhi standar untuk dipenuhi kebutuhannya. Artinya, carilah orang-orang yang memiliki kebutuhan yang bisa Anda penuhi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Anda bisa mengelompokkan mereka dalam kelompok orang-orang tertentu yang membutuhkan hal-hal tertentu yang bisa Anda penuhi kebutuhannya. Dengan demikian, maka apa yang kita dengar pada saat ini tidak hanya menjadi sebuah wacana, teori, atau sebuah renungan yang indah, tetapi menjadi sebuah aksi yang menjadi kekuatan dan kuasa bagi orang-orang yang membutuhkan untuk tetap bertahan hidup dalam keadaan yang tidak mudah ini. Bahkan menjadi kuasa bagi kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan tetap melakukan kebaikan dalam keadaan yang sulit ini. Tuhan tidak turun ke dunia melakukan kebaikan itu, tetapi Tuhan melakukannya melalui Anda dan saya. Selamat bermurah hati. Kita mengakhiri edisi ini, edisi Wajah Allah, bersama dengan Peniel Ministry. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermurah hati karena kita telah menerima kemurahan itu dari Allah dan karena kita membutuhkan kemurahan hati itu pada suatu saat. Saudara-saudara, kasih tetap menjadi kekuatan. Kemurahan hati adalah ekspresi dari kasih. Itu akan membantu kita untuk membuat keadaan pada saat ini menjadi baik. Dari Pulau Babi kita mengakhiri edisi Wajah Allah bersama dengan Peniel Ministry. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Shalom.